Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalipetir mengenai dilema etika dan bujukan moral. Kali ini saya bersama Bu Trinastiti MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Assalamualaikum Narti. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini saya akan melakukan wawancara Ibu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Langsung saja ya, Bu, ya. Pertanyaan pertama, Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini adalah merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Dalam saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral, saya mengenali masalah-masalah dari kasus tersebut yang saya hadapi ya, memastikan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi hal ini penting ya, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi sebenarnya untuk kasus tersebut mudah untuk dikenali. Jika hal tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, itu merupakan bujukan moral. Tetapi jika kasus tersebut tidak melanggar atau sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, jelas kasus tersebut merupakan dilema etika. Jadi dari beberapa hal tersebut, bahwa kasus yang kita hadapi merupakan dilema etika atau bujukan moral, kita harus benar-benar memahami atau mengenali kasus tersebut, seperti itu. Berarti cara mengidentifikasinya yaitu dengan mengenali kasus tersebut. Iya, ya, betul. Yang kedua ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Dalam pengambilan keputusan seperti itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, adalah memahami langkah-langkah berupa kasus mana yang merupakan dilema etika atau bukan. Dalam arti memahami kasus untuk membandingkan nilai kebajikan dari kasus tersebut. Sehingga keputusan yang saya ambil itu memiliki manfaat yang luas dan jangka panjang, seperti itu. Jadi memahami langkahnya untuk mengambil keputusan ya, Bu, ya. Iya, betul. Nah, itu yang terkait langkah-langkah tersebut, Bu. Langkah-langkah seperti apa yang dilakukan selama ini, Bu? Ya. Selama ini ada beberapa langkah yang saya lakukan ya, Bu Sunarti. Yang pertama, saya mengenali masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya memastikan apakah kasus tersebut benar-benar merupakan dilema etika atau bukan. Hal ini penting ya kita lakukan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Langkah selanjutnya adalah memastikan siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut. Ya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, karena dalam pengambilan keputusan yang baik itu membutuhkan data yang lengkap dan detail, baik dari pengamatan sendiri maupun informasi dari orang lain. Kemudian menajamkan situasi. Artinya di sini menajamkan situasi yang dihadapi, apakah betul-betul mempertentangkan dua nilai kebajikan yang sama-sama penting. Selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ketika keputusan itu sudah diambil,
Kita juga perlu merefleksi keputusan yang telah kita buat untuk dijadikan acuan untuk kasus-kasus selanjutnya. Seperti itu. Berarti ada 6 langkah Bu ya. Tadi dari hasil wawancaranya, yang itu pertama menganalisis kasus tersebut, kemudian memastikan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang relevan, kemudian keempat menajamkan situasi yang dihadapi, yang kelima mengambil keputusan, yang terakhir tadi yaitu setelah diambil keputusan kemudian direfleksi untuk kasus-kasus selanjutnya. Iya, itu ya Bu ya. Betul sekali Bu Nati. Nah, yang keempat nih Bu pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Bu untuk pengambilan keputusan? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah salah satunya dampak dari keputusan sebelumnya yang mungkin bisa menjadi referensi penyelesaian kasus dilema etika yang sedang dihadapi. Jadi dari refleksi kasus-kasus sebelumnya seperti itu Bu Narti. Selain itu kasus ini juga membawa dampak bagi kita baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua adalah efisiensi dana dan waktu dalam penyelesaian kasus ya, sehingga dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus kita tentunya tidak memerlukan banyak biaya dan waktu seperti itu. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya, yaitu dampak kasus tersebut dan efisiensi waktu serta biaya. Iya. Nah selanjutnya Bu nih, tantangan apa Bu selama ini yang dihadapi untuk menangani kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangan yang saya hadapi dalam menangani kasus dilema etika itu adalah ketika saya harus mengambil keputusan secara segera atau secara cepat dan tidak bisa ditunda. Tentu saja kita harus benar-benar bijak ya dalam mengambil keputusan, karena semuanya dalam dilema etika itu karena semuanya benar, dan itulah yang menjadikan kita dilema, dan disitulah tantangannya. Ini berarti keputusannya itu ada yang segera atau cepat harus diambil gitu. Iya, itu adalah tantangannya. Betul. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki atau adakah sebuah jadwal tertentu untuk menangani kasus itu, atau sudah dibuat jadwal untuk penanganan kasus? Ya, sebenarnya dalam penyelesaian kasus dilema etika itu penyelesaiannya itu berdasarkan kasusnya. Nah, jika memang kasus itu harus segera diselesaikan, maka harus diambil dan diselesaikan untuk diambil keputusan hari itu juga di tempat itu. Nah, tetapi jika kasus-kasus tersebut masih bisa ditunda penanganannya, maka saya akan melaksanakan atau melakukan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti itu. Berarti tergantung sifat kasusnya Bu, segera atau tidak. Iya, betul. Terima kasih Bu ya. Terus selanjutnya Bu ini, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Tentu saja ada. Salah satunya ketika di sekolah, ketika saya mengambil keputusan, saya juga meminta pertimbangan dari rekan sejawat, dan apabila kasus yang saya hadapi itu melibatkan orang-orang di luar lingkup sekolah, biasanya saya juga meminta masukan dari komite sekolah. Berarti ada nih Bu, yaitu rekan sejawat kemudian atau komite gitu ya. Terus selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat diambil atau pengalaman apa yang diambil untuk dalam pengambilan keputusan Ibu? Iya, beberapa pembelajaran atau pengalaman yang bisa saya ambil dalam saya mengambil keputusan. Yang pertama itu saya tidak
tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan emosi saja. Selanjutnya dalam mengambil keputusan kita harus bisa berpikir jernih dan logis. Dan dalam kasus yang menyangkut banyak orang, jangan sampai keputusan yang telah kita ambil itu bisa merugikan atau membawa dampak yang tidak baik untuk orang lain. Seperti itu, Bu Sunarti. Jadi dari yang disampaikan oleh Ibu tadi, pengalamannya setelah pengambilan keputusan ini, yang pertama tidak buru-buru ya Bu dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua memutuskannya itu tanpa dengan emosi atau tanpa emosi. Kemudian yang ketiga dengan harus berpikir jernih dan logis. Yang terakhir menghindari kerugian orang lain atau dampak yang merugikan bagi orang lain. Betul sekali, Bu. Saya rasa sekian percakapannya, saya cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali kesempatannya untuk wawancara. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih kembali Bu Narti. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Narti. Mohon maaf Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dilema etika dan bujukan moral Ibu. Nanti saya akan memberikan 8 pertanyaan Ibu terkait dilema etika dan bujukan moral ini. Insya Allah Mbak, siap. Kita mulai saja ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Yang pertama saya harus mendefinisikan dulu apa itu dilema etika maupun apa itu yang disebut bujukan moral. Setelah itu tahu, masalah yang kita hadapi harus kita renungan dulu. Ini termasuk yang benar berdampingan dengan benar ataukah benar dengan salah. Itu baru kita masukkan seperti itu. Berarti Ibu harus mendefinisikan dulu ini termasuk yang benar ketemu benar atau benar salah itu saya cari dulu jadi nanti kita tahu itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Itu memang sangat sulit Mbak. Kalau sudah benar kok ketemu benar, kita harus berbuat apa. Tetapi yang kita lihat dulu itu sudah sesuai dengan aturan kah? Itu yang kita pegang teguh, itu aturan dulu. Tetapi kita tidak boleh melalaikan adanya rasa kepedulian. Itu kadang benar sama benar itu yang membuat kita itu memutuskan itu memang agak sulit. Tetapi ya itu harus dilakukan. Walaupun nanti hasilnya seperti apa, pahit atau manis, tapi harus kita lakukan. Berarti ini caranya atau kasus-kasus di sini Ibu itu harus rasa peduli ya Bu yang diutamakan dan aturannya sesuai atau belum. Bu. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang dilakukan selama ini untuk melakukan atau menyelesaikan bujukan moral atau dilema etika yang dihadapi? Itu yang terlibat dalam kasus-kasus itu siapa dulu. Terus nanti kalau sudah kasus ini termasuk kasus yang tadi bisa kita selesaikan dengan segera atau tidak. Kalau sudah nanti dirunut dulu. Ini langkah-langkahnya yang baik itu seperti apa. Harus kita putuskan sendiri selaku kepala sekolah atau kita harus berembuk dengan teman-teman. Itu kita jalankan seperti itu. Jadi menggunakan pemikiran yang lebih untuk memutuskan itu tidak sesegera mungkin. Berarti nanti yang pertama ini berhubungan dengan siapa dulu yang mau diambil keputusannya gitu ya Bu. Kemudian ini cepat harus segera diputuskan atau tidak gitu. Nanti kalau sudah kita cari langkah-langkah terus, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya atau mengidentifikasi kasus tersebut itu nanti bisa dilakukan sendiri dan juga bisa berdiskusi ya Bu dengan. Nah, ini Bu. Nah, selama ini siapa Bu yang atau adakah yang dianggap efektif untuk pengambilan keputusan ini, hal-hal apa saja Bu?
Nah, tentu saja teman-teman di sekolah ini yang paling teman utama, sejawat, nggih. teman sejawat itu perlu. Terus nanti komite, Bapak komite itu selaku pendamping kita dalam menjalankan keseharian Kita di sekolah, itu nggih. harus kita memberikan masukan yang bagus. Terus nanti wali murid juga, karena kadang melibatkan anak-anak sekolah dan juga stakeholder yang memerlukan pengguna nanti anak-anak sekolah lulusan, itu kita libatkan juga. Jadi itu sangat membantu. Berarti ini untuk yang dianggap efektif nggih Bu ya, itu dengan rekan sejawat, komite, kemudian ada wali dan stakeholder gitu nggih Bu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu ini ya untuk pertanyaan kelima. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan? Tentunya Ibu menghadapi tantangan nggih. Tantangan apa saja ini selama ini? Nah, tantangannya kalau dilema yang masalah kasus dilema etika itu memang saya rasa berat sekali ya. Itu tantangannya banyak. Tantangannya itu yang umum karena kita harus memutuskan sesuatu yang semua baik atau semua benar. Nah, itu imbangannya yang dirujuk, kita harus memperhatikan peraturannya dulu. Bersinggungankah dengan peraturan? Yang kedua, rasa pedulian kita juga harus kita timbulkan di situ. Itu yang membuat sebuah tantangan seperti itu, menentukan kebaikan dengan kebaikan, bersinggungan dengan aturan dan rasa peduli. Rasa peduli itu termasuk tantangan yang berat ya Bu ya. Berarti memutuskan itu memang membuat keputusan itu memang harus kita lihat dulu ya Bu, adakah yang bersinggungan dengan peraturan, kemudian rasa pedulinya juga harus dimunculkan. Betul ya. Baik Bu. Nah, jika itu terjadi atau ada Ibu menemui sebuah penyelesaian dari dilema etika, apakah Ibu ada jadwal atau mungkin ada langsung saat itu diselesaikan atau mungkin ada langkah-langkah Bu yang diambil? Ya, itu kita lihat dulu dari kasusnya. Seandainya kasusnya itu membutuhkan waktu cepat harus diselesaikan dan itu sangat urgent sekali, nah itu kita langsung diselesaikan, tetapi juga harus melihat tadi aturannya, terus perimbangan dengan rasa kepedulian itu kita timbulkan. Dan saat itu kalau bisa ya diselesaikan, karena kalau kita menunda-nunda suatu kasus nanti akan terjadi lagi kasus-kasus yang lain. Tetapi kalau waktunya masih bisa diselesaikan tidak dengan serta-merta, ada waktu gitu, ada waktu, itu masih bisa dipilah-pilah. Kita berembuk dulu dengan teman, kita cari timbang-timbang jalan solusinya itu. Baik Bu, jika bersifat cepat, berarti saat itu harus diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti Ibu ya Bu. Kemudian jika masih ada waktu, nanti Ibu bisa berembuk dulu dengan teman sejawat, kemudian memilah-memilah gitu ya Bu. Terima kasih Bu, ini untuk yang ketujuh Bu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bu untuk pengambilan sebuah keputusan? Ya, tentu saja teman sejawat itu tadi ya. Teman sejawat ya, terutama teman sejawat. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu, nah, untuk pengambilan keputusan atau dilema etika, untuk pengambilan dilema etika ini pembelajaran apa yang bisa diambil atau yang diperoleh dari Ibu? Tentu saja kalau sudah melaksanakan sebuah keputusan, pasti ada hasil akhir. Nah, itu sekarang kita balik, kalau kita pernah pengalaman itu akhirnya bagaimana itu kita pertimbangkan dulu. Nanti kalau seperti ini saya pertimbangannya akhirnya seperti apa, itu kita dapat simpulan dulu. Hasil akhir itu harus kita pikirkan dulu ya. Terus tidak boleh terburu-buru. Sesuatu itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak boleh emosi. Terus dalam mengambil keputusan itu kalau menyangkut orang banyak itu jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Terus ada lagi kita harus punya tanggung jawab. Kalau sudah memutuskan sesuatu itu mengambil risikonya itu kita juga harus bertanggung jawab. Baik Ibu, berarti ini pembelajarannya banyak sekali yang dapat diambil ya Bu. Berarti Ibu nanti dapat melakukan analisis hasil akhir. Nah, setelah mengambil keputusan, Ibu nanti hasil akhirnya bagaimana. Kemudian jika mengambil keputusan dilema etika tersebut tidak buru-buru atau tidak berdasarkan emosi. Kemudian ini harus
melibatkan orang agar orang lain tidak dirugikan seperti betul, itu. betul, Kemudian nggih. memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah diambil Betul, keputusannya. ya. Baik Ibu, ini saya rasa sudah 8 pertanyaan saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Semoga, amin ya. Terima kasih Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Saya hari ini akan melakukan wawancara terkait dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu sudah mempercayakan kepada saya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu. Selama ini saya dalam menghadapi kasus itu kami komparasi apakah di dalamnya itu ada yang benar atau mungkin ada yang salah. Nah, dari semua yang benar atau malah ada yang semua yang salah itu, jika benar semua, maka saya yakin itu adalah suatu dilema etika. Nah, jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa jadi bujukan moral. Nah, tapi sejauh ini kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi karena bukan termasuk di dalam kedua-duanya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya akan mempertimbangkan ya mana yang memiliki manfaat atau maslahat yang lebih banyak. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena untuk kepentingan kita bersama. Hal ini memiliki manfaat yang banyak bagi kami, maka itu akan lebih saya utamakan. Tentu saja ini tidak mutlak ya, karena ada beberapa kasus yang kadang kita juga tidak harus perlu mempertimbangkan dengan teman yang lain dari aspek yang memiliki masalah. Kadang meski terkesan ada yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan untuk karena rasa kemanusiaan. Terima kasih Bu. Ini selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini oleh Ibu? Dalam menghadapi suatu masalah tentunya saya konfirmasikan informasi itu terlebih dahulu, karena sebisa mungkin saya tidak akan termakan oleh informasi yang sifatnya itu hanya parsial. Karena kalau saya melakukan itu nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besarnya akan tidak tepat. Makanya saya berusaha untuk bertemu dengan teman atau orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya ajak berdiskusi. Nah, dengan ini harapan saya keputusan yang saya ambilkan juga akan melibatkan banyak orang, tidak diputuskan secara sendiri. Jadi berdiskusi juga salah satu langkahnya ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama jelas tadi saya mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu atau bertanya kepada orang yang lain. Tidak langsung saya memutuskan, saya akan memilih pada kondisi hati saya tenang, pikiran saya jernih, sehingga keputusan yang saya ambil itu untuk bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Feby. Silakan Bu Feby. Menyambung jadi Bu tentang dilema etika tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya juga dilema, tentunya harus ada perasaan yang berjalan. Ada rasa enak dan tidak enak tentunya dalam memutuskan sesuatu. Nah, perasaan yang tidak enak terutama jika ada berkaitan antara personel guru yang satu dengan yang lainnya, tentunya punya pikiran jalan yang berbeda. Maka untuk kepentingan sekolah yang lebih luas, maka tantangan yang harus dihadapi adalah permasalahan harus diputuskan dengan tepat. Ada kekhawatiran karena keputusan yang diambil menjadi kurang valid atau objektif.
Oke, memutuskan dengan cepat seperti itu Iya, ya, Bu iya. nggih. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk ataupun prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan ini? Nah, untuk masalah tersebut ya tergantung dari kasusnya nggih, Bu. Nggih. Kalau memang tidak perlu pemikiran harus segera saya selesaikan nggih dan tidak mengandung efek yang tidak terlalu besar, maka saya putuskan saat itu juga. Ya. Tapi jika ada permasalahan besar, saya lebih suka itu memikirkannya terlebih dahulu. Nah, biasanya mungkin untuk beberapa 3-4 hari baru saya bisa lakukan agar kami bisa memutuskan secara tepat dengan pikiran yang jernih serta pemikiran yang jernih juga. Oh, nggih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama karena kami juga sudah bekerja lebih lama nih tentunya pertama adalah berdasarkan pengalaman. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya itu sehingga saya tinggal membuka memori karena pengalaman sudah kasus berulang-ulang berarti sudah pernah saya hadapi. Kemudian untuk kasus yang baru saja saya temui itu saya akan meminta pendapat beberapa teman atau beberapa orang yang punya kompeten di dalam hal tersebut. Oke. Jadi dibedakan menjadi dua ya Bu Iya, ya, berdasarkan yang sudah terjadi dan juga Iya. kalau yang baru nanti bisa bertanya ke diskusi. pendapat teman. Iya. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan menika nggih Bu nggih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika menika? Iya. Yang pertama tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya, tentunya ada yang terpuaskan, ada yang tidak terpuaskan. Nah itu harus saya pahami. Mau sebijak apapun kita memutuskan tetap saja ada pihak yang akan merasa kurang ya, kurang adil. Yang kedua sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama. Kemudian yang ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, membuat saya itu memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah saya juga melihat semua itu dari sudut pandang orang lain. Tidak harus saya putuskan diri saya sendiri. Anjir, jadi terkadang kita melihat dari sudut pandang orang lain begitu ya Bu nggih. Ya. Baik Ibu, sekiranya itulah pertanyaan kami mengenai dilema etika ataupun pujukan moral. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu atas bantuan yang telah diberikan dan kami rasa cukup sekian dari kami untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan kelancaran bisa menyelesaikan tugas guru penggerak sampai akhir dengan baik. Amin. Terima Insya kasih. Allah.